gini, senyaman apapun hidup kita, ada saatnya, ada kalanya Allah mematangkan kita dengan sebuah proses menuju jalan keajaiban. Wow. Gitu. Tempaannya saat ibu mulai meninggal itu proses Iya, bagaimana? itu proses di anak 4 orang anaknya 4 ini orang anak ini dimatangkan Allah dengan sebuah proses hidup ya. Kebetulan qadarullah wasilahnya itu ya, maksudnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Bu Diah Puspitawati. Nah, hadirlah di tengah-tengah kita. Selamat datang Bu Diah dalam Jalan Keajaiban. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Diah? Alhamdulillah, Wah. luar biasa dahsyat. Iya. Smiley face, smiley baby lah identik dengan Bu Diah yang kita tahu. Bu Diah ini rekodnya baik dalam bisnis, lalu sekarang merambah ke dalam dunia sosial, ya, lalu berkontribusi besar ya untuk santri dan pesantren Khairul Razikin, luar biasa. Ya, Masya tentu Allah. saja ini menambah khazanah kita para pejuang-pejuang sobat ajaib ya dalam jalan keajaibannya. Dan beliau adalah seorang investor juga ya, sukses business coach dan founder ya satu komunitas wanita ajaib yang tentu saja di dalamnya mengamalkan ilmu-ilmu magnet rezeki. Masya Nah, Allah. Anda pengen tahu nggak sobat ajaib bagaimana sih ya cara beliau how to dan strong why-nya sehingga dapat menempuh jalan keajaiban ini ya secara istiqomah. Langsung saja sampai ke Bu Diah dalam proses perjalanannya. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan nih Bu Siap, Diah ya. siap. Tapi diskusi santai aja. Ya, karena dalam jalan keajaiban itu kita butuh teman ya nggak sih? Ya, benar. Kalau sendirian itu kayak ya hampa gitu ya. Hampa, betul, Hampa ya. Tapi kata orang sih banyak orang yang butuh yang memahami, bukan butuh yang sejalan gitu ya. Kok saya kurang setuju ya. Kalau Buni gimana? Kalau saya setuju ya yang sejalan sehingga bisa saling memahami Betul. gitu ya. Betul. Katanya kalau saling memahami tapi tidak sejalan buat apa? Ya, gitu ya. Iya. Nah, kita berada dalam jalan keajaiban nih Bu Diah. Saya ingin dapat cerita dong. Sobat ajaib juga pasti penasaran nih ya. Latar belakang masa kecilnya Bu Diah gitu ya. Lalu pendidikannya itu seperti apa dulu? Oke, jadi terima kasih buat pertanyaannya Ustadz Abus. Ini satu kejutan ya, Ustadz Abus yang host pada kesempatan kali ini ya. Masya Allah. Dan ini juga satu kehormatan buat saya Sobat Ajaib karena luar biasa guru saya yang bertanya. Gimana dong? Diskusi. Diskusi ya. Jadi alhamdulillah masa kecil saya 4 bersaudara. Oke. Orang tua saya di sebuah BUMN, ibu saya ada usaha catering. Wow. Nah, jadi dari situ masa kecil saya lihat betapa bekerja kerasnya, uletnya orang tua saya. Oke. Beliau mengajarkan banyak nilai-nilai untuk gigih ya, gigih dan pantang menyerah. Ya. Dan alhamdulillah orang tua saya, terutama ayah, itu menerapkan disiplin tinggi. Wow. Karena pada saat beliau tinggal di Eropa selama 7 tahun, beliau militer di sana. Oh. Nah, sehingga kalau kami ada yang satu yang bersalah gitu ya, yang melakukan sebuah ulah, 4-empatnya kena Oh. Iya. pendidikan. Kena pendidikan. Iya. Jadi bukan hukuman ya, tapi itu pendidikan buat kami. Sehingga akhirnya kami 4 bersaudara terbentuk, kita itu bukan nggak boleh salah, tetapi pada saat kita contoh berbuat salah, itu kita yang tidak bisa terima. Oke. Misalnya contoh orang lain terlambat gitu ya, lalu kita datang on time gitu ya. Ya. Nah itu bukan terus ikut-ikutan jadi nggak on time gitu ya, tapi kita tidak boleh excuse diri. Excuse diri. Gitu. Jadi Ya. kalau mau baik ya baik aja, jangan iri sama yang nggak baik gitu. Itu orang tua kami mendidik seperti itu. Oke. Sehingga pada saat
kami bertumbuh, akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik kita nunggu. Kita jangan pernah ditunggu, gitu. Lebih baik kita lakukan yang terbaik, gitu. Kalau dulu yang ditanamkan oleh orang tua kami adalah apapun yang kita lakukan harus sungguh-sungguh, gitu ya. Seperti yang orang tua kita juga alami, gitu ya. Seperti itu gigihnya, kemudian disiplinnya, gitu kan. Dan itu terbentuk sejak kecil, gitu ya. Biasanya kedisiplinan identik dengan kemandirian. Akhirnya begitu. Ini luar biasa. Akhirnya begitu. Ini yang menarik nih. Nah, ujiannya juga nggak ringan ya, nggak ringan. gitu. Pada saat kita masih kecil itu dalam covering orang tua ya. Nah, satu ketika saya semester 2, ibu saya dipanggil Allah kecelakaan. Kemudian disitulah titik mula kami mengalami proses keajaiban itu. Masya Allah. Itu, Masya Allah. ini kan jalan keajaiban ya temanya ya. Betul banget ya. Jadi pada saat kecil semua diurus orang tua, ibu, bapak. Pada saat maksudnya yang ingin saya ceritakan itu gini, senyaman apapun hidup kita, ada saatnya, ada kalanya Allah mematangkan kita dengan sebuah proses menuju jalan keajaiban. Wow. Gitu. Tempaannya saat ibu mulai meninggal itu proses Iya, bagaimana itu proses di mana 4 orang anaknya 4 ini orang anak ini dimatangkan Allah dengan sebuah proses hidup ya. Kebetulan qadarullah wasilahnya itu ya, maksudnya gini, dipanggilnya ibu saya itu kecelakaan 9 hari koma lalu dipanggil Allah. Sedangkan bapak saya masih dalam kondisi kakinya parah, kakinya patah tulangnya. Nah, gitu. umur berapa itu Bu dia saat itu? Saya usia 20 tahun. 20 tahun. Iya. Masa-masa gitu. Saya semester 2. Ya. Iya gitu. Atau 19 ya? 20 kali. 20 iya. Ya proses belum menikah saat itu ya? Belum. Belum menikah. Iya, 20 tahunan ya gitu. Nah, lalu kan atas kesepakatan bersama kan orang tua menikah kembali. Ayah saya itu atas saran dari semua keluarga dan kami karena kasihan bapak harus ada yang merawat. Dan proses itu terjadi, qadarullah singkat cerita, saya harus hidup sendiri karena orang tua saya sudah berumah tangga kembali. Di situ dalam kesendirian saya, di situ Allah mematangkan saya. Masya Allah. Iya, di mana saya harus mandiri, bayar semuanya sendiri, mencari makan sendiri. Dan semua kakak-kakak saya dalam proses yang juga sedang dimatangkan karena belum mapan semua waktu itu. Di situ ada satu titik dalam hidup saya, bumi itu kayak kebalik ya. Yang dulu orang tua kami cukup berada gitu ya. Hari ini besok mau makan apa aja saya mikir gitu. Allah. Ya, jadi itu. Dan mau panggil angkot untuk ke kampus atau untuk ke tempat kerja saya itu bukan nggak bisa panggil ya ini. Angkot lewat-lewat aja. Tapi, mau dipanggil nggak ada uang buat bayar. Oh, even itu recehan ya? Ya nggak ada. Gitu. Jadi akhirnya itu satu kondisi yang Allah tuh luar biasa jika sudah menghendaki untuk dimatangkan. Tapi pertanyaannya Bu Dia, mohon maaf sebelum lanjut tuh. Itu kan proses di mana mau membentuk menjadi seorang kupu-kupu ya. Iya, betul, kepompongnya itu. Kepompongnya itu kan luar biasa. Tapi proses saat kecil itu mungkin ada saat itu ya, Bapak juga. Tapi menurut Bu Dia akhirnya proses pendisiplinan Bu Dia sejak kecil itu dengan gaya-gaya militer gitu kan. Itu sebuah keberuntungan. Iya. Atau bagaimana? Nah, pada akhirnya bekal-bekal itu yang bisa membuat saya bertahan menjalani hidup saya pada saat dididik oleh Allah ini, dimatangkan ini gitu. Dan itu teman-teman jangan harap cepat ya. 3 tahun saya ngalamin itu, Masya Allah. Sampai di satu titik saya berdoa kepada Allah, ya Allah saya bersyukur. Sampai hari ini tiap hari masih ada yang dimakan, tadi kasih teman, entah sisa apa uang habis ngerental komputer saya dikasih upah, ya itu masih ada yang bisa dimakan gitu. Tapi saya udah nggak kuat ya Allah, gitu ya. Panggil saya ya Rob, saya nggak kuat gitu. Itu setelah 3 tahun berjalan kaki ya, mau bayar ini bayar itu kerja gitu kan, gitu. Minta keluarga nggak bisa karena semua punya anak. Dulu hampir semua disupport ibu saya, hari ini ibu saya nggak ada, ya kan? Yang ada kadang-kadang setiap saya dapat job nge-MC, saya dapat job event organizer, malah untuk nyenengin ponakan-ponakan.
karena nggak sampai hati. Biasanya semuanya berada, ada Iya, ibu iya. saya gitu kan. Nah hari itu nggak ada lagi gitu kan. Nah jadi singkat cerita akhirnya ya Allah saya nggak kuat gitu. Dan saat-saat itu saya masih muda ya. Mana bisa pikiran kayak anak muda zaman now, Iya, punya iya, pacar lah apa, nggak kreativitas. ada apanya itu. Besok makan apa aja kita nggak ada, Jadi belum kepikiran jodoh waktu itu. kagak ada Ustaz, gitu. Nah jadi akhirnya di situ saya berdoa beberapa kali, saya benar-benar ya Allah saya nggak kuat gitu, tapi saya mensyukuri kok, saya nggak marah kepada siapapun, saya tetap memuliakan, mendoakan semua gitu, saya terima takdir saya. Tapi saya nggak kuat ya Allah gitu. Nah pada saat saya nggak kuat, tiba-tiba seperti biasa saya menjadi babysitternya kakak saya. Kalau pergi keluar kota kan saya bagian bawa tuh pampers apa tuh ya, kakak saya tuh ikut ya, bantuin ya gitu. Dia anaknya 2, masih balita semua. Jadi saya bagian babysitternya gitu. Oke. Di situ Allah nggak ambil saya, malah Allah kasih jodoh saya. Oh. Masya Allah. Kita masuk di fase kedua dalam kehidupan manusia ya, termasuk kehidupan Budia. Akhirnya ketemulah dengan suami tercinta di situ. Iya, Masya Justru di Allah. proses-proses keadaan terendah yang disyukuri. Terendah yang disyukuri. Saya nggak komplain ke siapapun loh. Ini adalah energi terbesar seorang manusia, Sobat Iya. Ajaib, bahwa Budia dalam proses sedang tadi dalam kepompong Iya. gitu kan. Luar biasa tempaannya, proses pematangan dirinya sampai akhirnya berserah sama Allah. Betul. Berserah sama Allah berserah. bahwa tapi titik terendah itu beliau tetap jalani, tetap syukuri. Bagaimana Makanya- dengan Sobat Ajaib nih ya? Makanya saya ketemu satu definisi sabar. Definisi sabar. Iya, Apa sabar menurut itu Budia? mampu bertahan dan terus melakukan. Mampu bertahan dan terus melakukan. Iya, itu namanya bersabar gitu. Jadi kalau diam aja nggak bersabar. Oh enggak, itu kalau diam aja 2 kemungkinan, ngambek atau Mutung, ilmuwan mutung ya. ngambek atau mutung. Gitu. Jadi no choice. No Tetap choice. harus jalan kehidupan itu. Tetap harus jalan. Iya. Tetap mampu bertahan gitu kan, karena takdir itu Allah yang punya gitu kan, mampu bertahan dan terus melakukan apa yang di depannya ini, terus lakukan saja gitu. Keren banget. Nah, fase kehidupan yang kedua nih, Iya, tentang bagaimana kisah percintaan dengan siapa nama suami? Pak Supomo. Pak Pomo ya. Iya, Pak Pomo. Pak Pomo itu pun dimulai ya, lalu membangun biduk rumah tangga gitu Iya. kan. Tentu ada kisah-kisah menarik dong di situ. Jadi mungkin agak berbeda dengan yang lain karena tidak ada itu masa, mohon maaf ya, masa pacaran ya. Kalau orang umum yang nonton ini Sobat Ajaib ya, tidak ada. Yang ada telepon, setelah 2 minggu ketemu telepon sampai setelah 2 bulan kali ya. Pokoknya nggak inget lagi, wajahnya aja nggak inget gitu kan. Terus Berarti bukan pernah- pada pandangan pertama nih. itu, jadi waktu itu ketemunya di musola. Syahdu banget. gitu di musola, terus tiba-tiba satu sholat duhur di situ, musolanya tidak lebar, Iya. sehingga waktu keluar ini kan saya mundur dulu, beliau mau keluar habis sholat. Di situ senyuman pertama. Subhanallah. Walhamdulillah disambut. Terus udah Wala gitu ilaha illallah. tanpa disadari makan siangnya ternyata di restoran yang sama dan duduknya deketan. Nah di situ akhirnya loh kok yang tadi gitu, kakak saya juga kan bapak yang tadi gitu, gitu. Dan singkat cerita tidak ada perkenalan lebih lanjut. Akhirnya tiba-tiba kontak. 2 bulan setelah itu mau main ke rumah, Oke. pengen ketemu ayah saya, main ke rumah, dan itu ternyata melamar. jadi Masya Allah Itu Pak Pomo cerdas berarti Bu. Itu ya. Mengambil kesempatan pertama. Dan setelah proses lamaran itu 3 bulan setelah itu udah persiapan pernikahan. Jadi saya tahu rumahnya beliau setelah menikah. Saya tahu keluarga besarnya beliau setelah menikah. Jadi kami pendekatan dan saling pengenalan setelah menikah. Wow, jalur fast track ya. Pak Pomo, seorang suami terbaik tentu saja bagi seorang Diah Puspita. Iya dong. Apa yang menarik dari seorang Pak Pomo nih? Iya, nah setelah menikah kan baru kenal kan. Ternyata Masya Allah saya dari keluarga yang tidak terlalu dalam spiritual. Oke. Tapi ternyata saya melihat Pak Pomo itu orang yang sangat tawadu dan sangat ibadahnya sangat bagus. Masya Allah. Gitu. Jadi saya ngerasa saya punya cermin gitu. Maksudnya punya guru, punya pembimbing gitu kan, yang setiap sholat harus begini. Karena keluarga saya tidak yang ngerti agama banget ya gitu.
ya ibadah biasa, tapi dengan melihat Pak Pomo dan keluarganya itu saya jadi kayak punya semangat ya untuk memperbaiki diri secara spiritual gitu. Ini edisi baper Sobat Ajaib yang masih jomblo, ya banyak-banyak berzikir ya. Tapi ambil inspirasi dari Pak Pomo dan Bu Diah ini. Iya gitu. Ya. Jadi saya mikir gini, oh hadiahnya ini gitu ya. Saya di dalam kepompong yang saya nggak mikir apa-apa, bahkan minta ya Allah ambil saya nggak kuat gitu kan. Malah dikasih sebuah jalan menuju keajaiban, diberi suami yang alhamdulillah ya, masya Allah bisa menjadi imam ya bagi saya dan keluarga gitu kan. Gitu. Jadi pesannya untuk teman-teman Sobat Ajaib, kalau jodoh jangan dicari ya. Kayaknya gitu. Oke. Iya, karena Gimana konsepnya tuh? Allah tuh pasti kasih yang sama dengan kita, gitu. Maksudnya lebih baik kita memperbaiki diri, bersabar di kepompong itu, buat Allah tuh percaya sama kita ini tawadu dalam kesabaran gitu kan. Nah Allah kasih pasti yang terbaik. Saat kita berdiam diri di kepompong itu, kalau magnet rezeki ini goa keajaiban, karena didetok rezeki kan, jadi nggak ada semua. Terus masuk goa keajaiban itu, percayalah sahabat, sabar saja, Allah sedang siapkan yang terindah dalam hidup kita. Masya Allah. Seperti halnya Pak Pomo, Wunus, ternyata imam yang baik dari keluarga yang sangat religius. Masya Gitu Allah. ya. Itu dan lucu, maaf ya teman-teman, dan mapan. Aduh ya Allah ini. Masya Allah. Ini sekali masuk gua keajaiban dari Popo langsung dapat 3 T teman-teman ya. Tinggi, tampan, tajir ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu bagaimana akhirnya beliau membersamai Bu Diah lalu berjalan ya bersama-sama gitu kan, saling melengkapi sehingga sampai dengan kondisi Bu Diah saat ini yang ya orang luar relatif melihat Bu Diah adalah seorang yang sukses karena investor, bisnisnya juga bagus berjalan, bahkan sekarang ya fokus aja kepada kepedulian gitu dengan menjadi direktur di Zakat Infak Sedekah untuk Sanakal Rezekin. Gimana Bu Diah? Jadi saya berserah diri kepada Allah sejak kondisi yang harus bersabar itu ya, harus didewasakan dengan kondisi ditinggal ibu saya meninggal itu kan proses kematangan pendewasaan. Akhirnya Allah kasih hadiah keluarga ya gitu. Lalu dalam proses hidup itu kan ada sesuatu yang saya cari teman-teman. Kalau hanya menjadi istri Pak Pomo gitu ya, kegiatan saya hanya bersosial gitu. Tetapi ternyata ternyata itu kan kita bersosial karena ada. Saya kepengen ketemu kata ikhlas itu. Karena memberi saat ada itu bukan ikhlas namanya, ya karena ada. Oke, ini menarik nih. Tapi tidak senang hati ini, maksudnya panggilan jiwa ini enggak bosen lama-lama. Gitu, lama-lama bosen. Mulai dari tahadus binikmat, ya niatnya adalah bersedekah, berbalik menjadi sebuah lifestyle yang kayaknya itu tidak nyaman di hati. Saya nyari, nggak gini kayaknya ikhlas itu. Gitu ya, gitu. Akhirnya dalam berbagai macam seminar yang saya ikuti sebagai seorang ibu rumah tangga waktu itu, saya pengen dapat sesuatu value. Diri saya ini bermanfaat apabila saya bisa bantu orang lain berhasil. Bukan memberikan ikan, tapi gimana caranya saya bisa membantu orang lain punya pancing, sehingga mereka bisa punya jalan menuju keajaibannya juga. Gitu. Paham. Akhirnya saya mulai dari bekerja supaya saya punya value ya. Saya izin suami untuk bekerja. Sampai akhirnya beberapa kali pindah kerja, ada yang menawarkan saya untuk bergabung dalam sebuah bisnis. Di situ sampai 2005 itu. 2005 sampai hari ini saya berbisnis itu sebenarnya dasar saya berbisnis bukan mencari keuntungan teman-teman. Karena kalau keuntungan ya alhamdulillah keluarga sudah mapan gitu kan. Ibaratnya suami itu sudah cukup. Suami mungkin agak gerundul juga di awal ya. Di awal. Betul. Kan sudah tak nafkahi, kok masih nyari-nyari gitu kan. Ya sangat berlebih insya Allah ya gitu. Tetapi ada sebuah value yang saya cari gitu. Nah, panggilan itu tuh kayak kuat dalam hati saya untuk bisa memberikan value buat orang lain gitu. Karena mungkin masa kepompong yang pertama itu saya sedang dipersiapkan Allah untuk mendapatkan apa itu namanya karunia atau kemampuan gitu ya untuk bisa berkarya buat orang lain. Nah itu akhirnya terdorong kan.
Ini luar biasa ya teman-teman, karena proses Bu Dia akhirnya bisa memberikan manfaat bagi orang lain ya dengan membangun kemitraan usahanya gitu ya. Itu yang dikejar bukan keuntungan, tapi yang pertama izin dan ridho suami dulu. Ya nggak Bu Dia? Betul Sampai sekali. akhirnya Allah berikan kelanggengan dalam jalan itu. Masya Allah. Wah. Siap. Akhirnya tadi cerita telah jadi kupu-kupu bersama dengan kekasih tercinta Pak Pomo. Ya, Wah. alhamdulillah. Pak Pomo juga melihat ini, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seorang Supomo? Terima kasih. Masya Allah. Iya, gitu. Karena banyak hal yang dulunya saya nggak ngerti, saya jadi tahu bersama beliau. Oh. Khususnya dalam spiritual ya. Iya, gitu. Oh ya, teman-teman semua, sobat ajaib, kita paham terkait dengan bagaimana namanya magnet rezeki, magnet jodoh juga ya. Iya, betul. Sebenarnya katanya tadi kita cerita singkat nih Bu, bahwa Bu Diah itu secara nggak langsung setelah akhirnya belajar ilmu magnet rezeki, itu ternyata apa yang dilakukan dulu-dulu itu juga bagian daripada apa yang telah dipraktikkan. Betul. Iya. Pertama awal kenal ilmu magnet rezeki itu gimana? Ceritanya kapan itu? Iya, awal kenal 2018, Oke. bulan Maret, saya umroh bersama suami. Di sana saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur udah dititipi bisnis yang besar sekali, keluarga yang alhamdulillah ya, berkah gitu. Tetapi banyak teman-teman atau tim bisnis saya itu kalau apa-apa kan tanya saya. Ya. Jadi saya harus istikharah dong. Nah, saya tuh ngerasa kalau saya istikharah tuh, kalau hati saya nggak beres, hati saya ada jengkel sama orang, hati saya nggak suka, nggak nyaman, nggak datang-datang petunjuknya itu. Jadi kan, ya apa ini? Kan berarti nunggu saya lama. Oke. Gitu ya, nunggu saya lama. Tapi saya rasa kalau saya lagi bener-bener ngebersihin hati, saya istikharah cepat itu datang. Cuma kan manusia ini kadang nggak bisa nipu ya, bahwa memang ada rasa-rasa tidak nyaman waktu itu karena belum kenal MR ya. Ya. Terus habis itu saya doa di depan Ka'bah, di depan Multazam. Ya Allah, saya tidak sanggup mau minta apa ke sini. Hanya minta diampuni semua dosa saya dan saya malu kalau minta yang lain-lain. Karena nggak minta aja dicukupi semua sama Allah. Mau minta apa gitu ya, bisnis sampai se-Indonesia Timur. Minta apa lagi gitu. Ya Allah, malu ya Allah, tapi saya mau minta satu. Gimana caranya semua tim saya, orang-orang yang Engkau titipkan dalam hidup saya, dalam bisnis saya, bisa terhubung kepadamu. Itu saya minta benar-benar sama Allah. Jadi jangan nunggu saya ya Allah. Nanti saya dipanggil ya apa. Gitu. Nah, akhirnya selang sehari 2 hari di Mekah, ini mohon maaf ya, saya itu nggak ingat lagi suami saya. Oke. Iya, yang teringat Ustadz Nasrullah. Mungkin itu mulai ilham ilmu tadi ya. Masya Allah. Berkahnya ngadu tadi ya, apa ngadu? Ngaji, ngaku ngatur dosa. jiwa, ngaku dosa, Di ngaji depan ngado ya. Ka'bah. Gitu. Nah itu, ya Allah kok jalan ke sana tiba-tiba wajah Ustadz Nasrullah itu terbayang, mau tidur terbayang Ustadz Nas, mau makan terbayang Mbak Sun. Apa ini saya gitu? Kenapa tidak wajah Pak Pomo? Tidur ya bareng Pak Pomo kok yang terbayang wajah Ustadz Nas, aneh ini gitu kan. Disclaimer Pak Pomo, podcast ini bukan dalam rangka untuk menggali itu. Selesaikan cara adat ya. Lalu Masya Allah apa ini gitu. Nah Ustadz Nasrullah itu bukan orang baru buat saya. Kami sudah bersahabat lama sejak 2011. Tapi nggak pernah maksudnya tidak pernah ada program yang bersama gitu kan. Ya sejak 2011 sampai 2016 itu saya bersama Ustadz Nas ini pembimbingan umroh. Jadi beliau menjadi pembimbing umroh di tim saya. Dalam bisnis saya gitu. Berkali-kali umroh bersama beliau gitu kan. Ya sebatas itu pulang, tapi sangat dekat hubungan komunikasinya ya. Seandainya pas ketemu itu udah langsung kayak udah lama kenal gitu kan gitu. Terus sejak 2016 sampai 2018 itu kan sudah tidak lagi bersama Ustadz Nas, tapi bersama Ustadz Rosidin gitu ya. Ternyata akhirnya baru tahu beliau mengembangkan magnet rezeki ini kan. Nah pulang dari Mekah saya browsing gitu Nasrullah. Karena saya udah beberapa kali ganti HP, nomor handphone udah nggak simpen. Akhirnya saya WA Ustadz Rosidin, Ustadz minta nomor telepon dong Ustadz Nasrullah gitu. Langsung dikasih gitu aja gitu. Terus saya WA gitu, basa-basi ya, salam-salam gitu. Terus mohon izin Ustadz Nas, apakah masih ingat saya? Jawaban beliau, alhamdulillah selalu ingat Bu Dia. Aduh, takut saya.
Terus saya lihat Ustadz Nas ada magnet rezeki. Iya. Apakah itu? Bolehkah saya ikut yang di dekat sini, Surabaya? Lalu saya dikasih 1 nomor. Begitu saya WA nomor itu langsung muncul namanya. Berarti kan ini sudah pernah saya simpan orang ini ya. Oh iya, iya. Iya gitu. Auto ya? Auto. Loh, Mas Bayu. Oh. Ketua Korwil Magnet Rezeki saat itu. Saya telepon, Mas Bayu ini sering kerja sama saya Oke. dulu Oke. gitu. Waktu saya telepon langsung, iya Bu Dia lu. Surabayaan ya. Terus gimana ceritanya Mas Bayu bisa ikut magnet rezeki? Ajaib Bu Dia gitu. Ya udah, saya juga nggak cerita, saya juga ajaib. Tiba-tiba keinget Ustadz Nasrullah kan gitu. Nah itu awal mula ceritanya. Akhirnya saya ikut training, ikut camp ke-12. Itu semua tim saya seluruh leader ya dari Indonesia Timur saya tarik ke camp 12 di Malang. Dan sejak itu di malam Garputala itu Allah tuh bagaikan kasih tahu saya, ini kan yang kamu mau. Wih, langsung saya nangis tidak bisa berhenti sampai anak saya menenangkan saya. Jawaban atas pertanyaan di depan multazam itu akhirnya. Iya. Karena pada saat Garputala, inilah terhubung kepada Allah. Masya Allah. Jadi sejak camp itu seluruh persoalan apapun tidak nunggu Budia. Tanya Allah dulu ya. Mungkin Sobat Ajaib ada yang penasaran ya tentang Garputala itu apa ya. Garputala ada satu jurus di magnet rezeki, jurus pamungkas ya. Ya, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu hanya metode saja, kuncinya berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, Bu Diah, apa sebenarnya yang menjadi goalnya Bu Diah nih ya beserta dengan timnya itu sehingga tertarik dengan magnet rezeki, dengan ilmunya ya, ada goal nggak, ada tujuan cita-cita apa yang ingin Bu Diah dengan tim dapatkan dari sini? Ya, khususnya magnet rezeki ya ini. Ada sebuah hadis gitu ya yang saya nggak ingat ini dari mana atau apa, yang saya baca sekilas tuh kayak gini, itu nancep banget di hati saya soalnya. Apabila kau kejar akhirat, maka dunia akan mendatangimu dalam kondisi hina. Gitu. Tapi apabila kau kejar dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan semua urusanmu. Gitu. Makanya orang semakin kejar dunia, semakin kejar kekayaan, yang ada malah tidak baik. Malah tidak dapat apa-apa ujungnya. Gitu. Nah itu saya dapat banget gitu ya. Maksudnya menghujam sekali ini gitu loh, bahwa awal mula saya berbisnis juga bukan untuk mendapatkan banyak ikan, tapi bagaimana memberikan pancing kepada banyak orang. Gitu. Setiap kali saya dapat kebaikan itu, saya selalu berpikir bukan bagaimana menambah ini, bukan, tapi bagaimana semua orang dapetin ini. Gitu. Karena saya terbantu di sini. Berarti kalau ini saya siarkan, kalau saya tularkan, akhirnya inilah jihad saya, gitu, ya. Contoh sekarang saya nggak bisa pergi ke Palestina untuk berjihad di sana, karena banyak keterbatasan. Tetapi dengan siar ini jihad saya. Paling tidak ada sedekah yang bisa disalurkan ke sana. Kemudian ada merangkul banyak orang yang dalam tanda kutip dalam kegelapan, tidak tahu solusi hidup. Tidak tahu mau bagaimana, mencari titik nol dalam hidupnya supaya bisa move on, ya. Ini di komunitas magnet rezeki terjawab. Nah, ini menarik Bu Diah, karena banyak yang datang ke magnet rezeki ini gabung di komunitasnya lalu ikut pelatihan-pelatihannya juga. Ya itu karena namanya magnet rezeki, ya pengen dapat duit dong, dapat uang dong. Tapi bagi Bu Diah, satu momen terbaik adalah saat ke magnet rezeki ini justru merasakan ingin mendapatkan rizkul akbarnya gitu ya. Betul. Akhiratnya, surganya, sehingga dunia hina datang kepada kita. Nah itu Bu Diah berarti kan punya tujuan yang sangat mulia. Ditambah lagi ingin serving people, making them happy gitu kan. Timnya terbangun, lalu juga kita bisa berbuat banyak akhirnya untuk orang-orang sekitar termasuk Palestina gitu kan. Ini motivasi yang luar biasa nih. Ada pesan nggak yang ingin disampaikan ke Sobat Ajaib ini? Pesannya ke Sobat Ajaib gini, benang merahnya. Bagaimana menuju akhirat itu akhirnya mendatangkan uang yang sangat banyak. Itu dia. Iya kan? Kita kejar uang, kita nggak dapat apa-apa. Percaya sama saya. Tapi kita kejar akhirat, kita dapat uang berlimpah. Kenapa? Karena uang berlimpah, uang banyak, harta itu akibat, bukan penyebab. Ya? Bukan penyebab. Iya, semua yang ada di muka bumi ini yang kita punya adalah titipan. Setuju nggak? Setuju ya, titipan. Supaya Allah menitipkan banyak ke kita, maka kita harus penuhi yang Allah suka.
Iya kan? I have to do that point. Jadi, ini keren. bahasa awam ya, Ya, bahasa yang saya coba untuk pilih supaya teman-teman yang baru masuk magnet rezeki pun Ya. paham. Ya, ya. Gitu. Nah, bagaimana kita punya mobil banyak, uang banyak, harta banyak, perusahaan banyak gitu ya. Ini akibat karena dipercaya oleh Allah. Ah, Nah, apa yang Allah percaya? Satu, orang-orang yang suka ngaji, ngatur jiwanya. Wow, ngaji ngatur ngatur jiwa. jiwa. Ya, jiwa itu harus diatur terus. Aha. Nggak boleh minus. Kalau kita bicara ilmu magnet rezeki, ada spiritual meter. Ya. Tahan, jangan sampai kita berada di posisi -1, sombong, marah, sombong, cari muka dan Iya, cari lain-lain. muka dan lain-lain, ya, -2, marah. -3, pamrih. Ya. -4, takut, takut nggak bisa bayar, takut nggak bisa ini, takut nggak bisa itu. Allah nggak suka. Oke. Ya, apalagi -5, 8 malah Allah nggak suka. alhamdulillah. Semua yang Allah nggak suka di Ya. spiritual meter minus ini tidak mungkin Allah titipkan rezeki. Ah, Nggak mungkin. Makanya kalau dalam ilmu magnet rezeki tidak ada keajaiban, betul. Allah nggak suka. iya, iya, iya. Itu malah Gitu. zonanya zona azab itu ya. Iya. Bukan zona ajaib ya. Zona perisai rezeki. Zona perisai. Iya, yang menghalangi yang kita menghalangi. dapat rezeki itu perisai. Gitu. Tapi kalau kita pembahasakan awam, Oke. yang Allah nggak suka. Ah, yang Allah. Saya suka dengan Ustadz Abus. Saya titipkan deh perusahaan. Oh, iya. Saya titipkan deh mobil. Saya Ya. titipkan deh aset. Kalau saya nggak suka, Gak mungkin tuh Saya nggak dititipkan mau ke saya. titip. Ah, iya, iya. Jadi apa yang Ibu mau titipkan ke saya nih? apa aja. Nah, lalu bagaimana caranya supaya harta berlimpah semuanya datang bertubi-tubi Oke. menjadi magnet rezeki? Ya. Kita harus ke zona spiritual meter plus. Yang Allah suka. +1, belajar membuka diri. Hari ini kita belajar teman-teman, Ya. sobat, membuka diri. Anda sudah berada di zona keajaiban. Wow, keren. Ini open mind ini. Open ya. mind. Mantap. Pencerahan. Lalu +2, ya, bekerja sama dengan kondisi silaturahim, saling Ya. menguntungkan. Oke, oke. Magnet rezeki punya 7 syiar. Ah, Iya, iya. ya. Tapi ini baru +2 ya. Gitu, +1 belajar. Magnet rezeki punya banyak training, ikut. +2 bekerja sama. Sama kolaborasi ya. Rasulullah dagang juga, bekerja sama, saling menguntungkan. Ya. +3 menahan diri, menahan amarah, Ya. mengendalikan diri. Dengan berinteraksi, bersilaturahim, bekerja sama tadi pasti ada namanya gesekan. Jika tim kita sedang mengalami banyak gesekan, alhamdulillah, kamu sudah naik level Wah. +3. Oh, Ya. Ada gerakan, ada Iya. gerakan, ada gesekan. Jadi jangan gini treatmentnya. Sabar, saya dulu juga gitu. Biarin aja itu orang. No. Iya, iya, Magnet iya, iya. rezeki gini, kita mau baik-baik aja, jangan ngatain yang nggak baik. Ah, oke. Ya, Oke. sabar, itu emang gitu orangnya. Sabar aja, kita pasti menang. Ini ada unsur ngatain orang. Iya. Nggak boleh. Ngerasa soleh ya, ngerasa Iya, baik gitu ya. nggak boleh. Yang ada selamat ya, Anda sudah +3. Wah. Tahan diri, kendalikan amarah. Semua baik. Semua pasti ada hikmahnya untuk kita. Yang Terus hari itu ini sekaligus jadi rahasia bagaimana membangun teamwork ya. Iya. Wah, saling kontrol di iya, teamworknya, jangan kita emosinya. menang dengan nyakitin orang lain. Nah, itu Jangan. Pengendalian diri itu kadang dizolimi, kita hak kita nggak dikasih, Ya. ya kan? Gitu. Nah, +4 keridoan terhadap semua keadaan. Wow. Keridoan. Maka kalau hak kita diambil, kita +4. Oke, ini paling Kita nggak mudah. ketemu Pak Ridho. Ya, keridoan Allah. Oke. Allah sayang sekali kalau udah kita ridho gitu ya. Ya. Nah, tanda orang mengalami ridho itu ada hak kita yang diambil. Oke. Iya. Hak nama baik kita diambil. Mungkin nama baik kita sedang diinjak-injak orang. Hak kita tidak diberikan. Hak kita apa ya? Nafsu kita tidak dipenuhi. Biasanya kita +4. Oke. Keridoan terhadap semua, akhirnya menghamba kepada Allah. Ya Allah, tak berdaya ini. Semua salah paham ini tidak bisa diurai, ya. Kalau ada di situ, selamat bos. +4, keajaiban besar ini. Oke. Nah, puncak keajaiban itu +5. Titik keajaiban itu baru di +5, Ustaz. Oh iya, betul. Ini yang saya pakai untuk menggembleng tim saya. Ya. +5 itu artinya apa? Menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu, Kreativitas ya. kreativitas, mencapai target. Wow. Iya. Jadi hanya orang yang mencapai targetnya yang mengerti tombol titik keajaiban. Oh, oke. Ya, biasanya mereka sedang fight untuk mencapai target nih. Di siarnya misalnya ya. Iya. Coba perhatikan Ustadz. Iya. Pasti suaminya jadi baik sendiri, anak-anaknya tambah baik, padahal emaknya lagi fight untuk mencapai target. Inilah janji Allah. Oke. Saat kita berjihad mencapai sesuatu, Allah jaga semuanya. Jangan khawatir.
Apalagi siarnya dalam rangka membanggakan Allah dan Rasulnya Betul, gitu kan. Wah, gitu. Dan titik keajaiban lanjut ke plus 6. plus 6. Jadi yang saya lihat hanya orang-orang yang sudah mencapai target, dia tahu titik keajaiban. Ya. Titiknya di situ. Ya. Ya. Kemudian pada saat dia titik keajaiban, dia banyak dapat keajaiban, dia tidak berhenti. Dia melahirkan orang-orang yang juga mencapai target. Dia lahirkan orang-orang yang juga mencapai target, maka dia ngerti plus 6. Harusnya dia mencapai target kan sudah cukup untuk dia sendiri. Dia tidak berhenti loh, tanpa pamrih, mengabdi ya kepada Allah. Ya Allah, kalau saya bisa, jadikan semua orang ini juga bisa ya Allah. Harusnya saya bisa tidur nyenyak ini, tapi saya ingin mereka juga kayak saya. Saya support mereka ini, kita plus 6. Tanpa pamrih, karena sangat ingin dia juga mengalami yang kita alami kan. Leadership teruji di situ. Iya, leadership teruji di situ. Oke. Nah, jadi di situ puncak keajaiban. Oh, Masya Allah. Saat kita pikirkan kesuksesan orang lain, mereka semua mencapai target, jangan pikirkan diri sendiri. Oh, jadi udah nggak penting diri sendiri di posisi itu ya? Bahkan di posisi itu kepompong. Oh, oke. Pemimpin itu jadi kepompong, menahan semua nafsu dia. Yang penting bahkan dia harus berpuasa demi orang lain makan gitu. Betul. Wow, nah Budia tadi menarik nih, ya kalau di spiritual meter, ya teman-teman nanti juga bisa belajar lebih dalam bagaimana spiritual meter di zona takwa tadi, zona penuh dengan keajaiban. Ya, nah Budia tadi bicara kalau tentang pencapaian dalam bisnis ya, dalam usaha kepemimpinan adalah pengen membangun teamworknya akhirnya ajaib semua gitu kan. Betul. Wow, akhirnya terbangunlah tuh juga satu komunitas yang Budia bangun gitu ya, namanya Wanita Ajaib. Wanita Ajaib. Namanya Wanita Ajaib ini menarik nih ya. Semua identik dengan keajaiban berarti itu. Iya, betul. Apa yang ingin Budia bawa dalam Wanita Ajaib itu? Gini, proses hidup saya pernah menjadi wanita tangguh. Saya pernah menjadi wanita perkasa. Saya pernah menjadi wanita Wonder Woman. Semuanya sudah dan berakhir nyungsep semua. Karena tercampur zona minus. Ada ambisi, ada workaholic, ya gitu. Marah-marah. Itu udah nyungsep semua. Ya Allah, ya Rabbi. Dan camp online pertama kali saat pandemi 2020 bulan Mei, yaitu menjelang Ramadan ya, itu pertama kali camp online, itu dahsyat sekali. Di situ di tengah-tengah camp online Allah kasih ilham saya wanita ajaib. Jadi wanita yang selalu dapat pertolongan dari Allah. Nah, konten wanita ajaib gimana menjadi istri yang ajaib itu nomor 1. Yang mendasari. Jadi wanita yang istri yang ajaib dulu. Istri ya. Ini karena wanita nih teman-teman. Iya, istri ajaib. Nggak boleh saya masuk sana ya. Ibu yang ajaib. Ibu berarti kaitan dengan anak-anak ya. Dan pebisnis yang ajaib. Ya, jadi kalau tidak bisa menjadi istri ajaib, tidak mudah menjadi ibu ajaib. Oh, kuncinya berarti jadi istri bagi suami. Suami istri ini tonggak. Kekuatan negara ini suami istri. Betul sekali. Iya, ya. Gitu. Jadi bahasannya dalam istri ajaib ini. Nah, kemudian baru bisa menjadi ibu ajaib. Gitu ya. Kalau jadi istri nggak nunduk ke suami, anak Anda nggak akan nunduk, Mas. Itu hukum udah itu. Hukum itu. Gitu. Nah, kalau jadi istri dan ibu nggak ajaib, bisnis apapun tinggal tunggu waktu kapan disungsepkan sama Allah. Wow. Jadi banyak istri atau orang-orang di luar sana wanita yang ingin mungkin menambah penghasilan keluarga atau ingin mulai usaha produktif lah ya, entah itu kerja atau entah usaha apapun yang pengalaman Budia dan teman-teman lakukan ya akhirnya tinggal tunggu waktu. Betul. Nah, memang perjuangannya akhirnya bukan mencari omset di luar. Ternyata omset itu disediakan sama Allah. Tapi perjuangannya nunduk di bawah kaki suami dan melayani anak sepenuh hati. Karena ini 2 titipan Allah. Ini pasti ada cerita yang menarik nih di balik kenapa akhirnya kok Budia memilih untuk yang tadinya seorang workaholic, wanita yang ambisius, pekerja tempaan bapak dulu kecil lah ya. Lalu ada cerita nggak di balik Ibu dengan Pak Pomo, suami Ibu tercinta ini sampai akhirnya kenapa nih wanita itu semosikan diri pokoknya pertama jadi istri yang baik, taat betul sama suami itu gimana Bu? Budia, ada cerita yang menarik nggak itu? Cerita menariknya adalah sebelum saya mengerti itu saya keluar mencari omset kan. Saya kayak Bu Toyib nggak pernah pulang. Bukan Pak Toyib, Bu Toyib. Asisten saya banyak sekali, ngurus anak, ngurus ini semuanya ya. Pokoknya banyak sekali gitu. Saya keluar fight gitu kan. Perjuangan saya di luar gitu. Nah, tetapi selalu dalam masa sudah mencapai ada saja yang membuat Allah itu nggak ridho habis semua.
kerja keras saya seperti sia-sia ya, nggak ada hasil gitu ya. Ya berhasil tapi jatuh gitu loh. Keberkahannya nggak dirasakan. Iya betul, keberkahannya nggak ada. Dapat sih dapat. Dapat, Gitu kan. tapi keberkahannya nggak ada dan banyak yang dikorbanin. Terutama kesehatan saya sendiri juga. Saat itu ada ujian. Iya, kan tiap tahun saya nginep di luar negeri. Wow. Maaf nama maksudnya. Lantas? Istirahat Iya. ya gitu. Tapi sejak saya mengerti itu, kalau bahasa magnet rezeki itu triangle miracle. Oke. Itu saya baru tahu kurang lebih tahun 2010 2012. Iya. Itu saya ngerti itu, saya berubah. Bagaimana yang biasanya fighter menjadi ngerem terus ini. Wah, Karena itu nunggu ngubah sudut izin pandang nggak semudah yang nggak dikira gampang. balik tangan. Nggak gampang. Jadi perjuangan saya menahan diri Oke. sampai suami bilang iya. Itu nggak gampang banget, terjadi konflik di mana-mana. Biasa Budia gercep, biasanya fight gitu ya. Hari ini menahan diri. Di situ juga terjadi yang namanya seleksi alam, tim-tim yang memang tidak sejalan, tidak sepaham, Iya. yang ke saya ada apanya, bukan apa adanya, itu tersisir oleh Allah, gitu ya. Dan saya doakan mereka semua berkah di tempat barunya, gitu ya. Allah, mulia sekali. Dan tersisir akhirnya yang memang yang Satu memang frekuensi ya? satu frekuensi dan dalam perjalanan jihad yang sama Allah tetapkan sampai hari ini bersama. Masya Allah. Gitu ya. Nah, itu terseleksi oleh alam juga saat saya nunduk di bawah kaki suami. Nunduk Gitu. di bawah kaki suami ini maksudnya gimana? Ada momen spesial banget kayak dengan suami ini. Iya. Memang pernah kayak apanya sama suami gitu loh maksudnya. Saya ke suami itu izin saja dulu. Oke. Tapi nggak minta ridho. Karena saya pede banget yang saya lakukan itu bukan maksiat, tapi menolong banyak orang untuk mendapatkan penghasilan, untuk mengatasi persoalan hidupnya. Jadi saya pikir itu baik, gitu kan. Jadi saya sok pede, minta izin saja. Oke. Misalnya tim saya di Bali ada persoalan, ya sorry ya, besok pagi aku harus pesawat pagi jam 5. Anak-anak udah beres semua sama yang ngurusin. Suami saya iya gitu saja. Karena mau komplain Ya gimana? gimana, mau nggak komplain istrinya juga lebih perkasa daripada dia. Gitu. Saya paham bagaimana si Pak Pomo saat itu ya. Ya, gitu. Jadi akhirnya di situ saya seperti itu ya kondisinya. Beralih menjadi apa-apa saya izin. Ya, aku mau ke Bali misalnya gitu. Oke. Menurut ayah gimana? Oh. Kalau dulu kan nggak pakai gitu. Nggak selesai di lisan izin, Iya. teliti nih hatinya nih gitu. Iya, Sebenarnya gitu ya. gitu. Makanya dulu tuh bedanya ya sebelum waktu saya hanya izin saja perangkat, Iya. nggak minta ridho. Ada saya di rumah dilihat saja, nggak ada saya nggak dicari teman-teman. Wah. Jadi nggak jadi magnet ya. Jadi nggak romantis ya gitu. Dan nggak sadarnya saya yang komplain, kok suami nggak romantis. Ada saya yang gitu, saya ini gitu. Tapi Kan begitu kamu ini dingin banget sih gitu gitu ya. tapi begitu nggak peduli karena ya sebaik apapun niat saya di luar, berarti kan saya nggak memudulikan suami kan Iya, waktu itu gitu. Nah begitunya saya, menurut ayah gimana? Ya dicek dulu anaknya gini. Kalau banyak ekornya langsung saya nahan, berarti nggak ridho ini. Itu proses Iya, ngolahnya juga. nggak gampang itu, nggak ridho ini. Langsung saya, ya Allah saya tidak berdaya. Apapun yang terjadi di Bali, saya serahkan kepada Allah. Gitu. Jadi akhirnya saya lebih begitu. Mah nggak jadi berangkat? Enggak. Tiba-tiba jadi Enggak. seorang Iya. dia yang lugu gitu ya. Betul. Beli apa-apa dulu izin aja atau tiba-tiba ada. Gitu. Beli ruko, beli aja tiba-tiba ya tanda tangan suami. Satu ketika kulkas rusak yang pernah saya cerita juga ya itu Iya, ya. iya. Kulkas rusak saya nunggu 2 tahun. Baru izin beli kulkas turun. Oh, itu ngolah rasa 2 tahun loh. Bagi seorang ibu rumah tangga, Anda bisa kebayang, Anda mau jelas-jelas kulkas yang untuk keluarga juga ya Bu ya. Punya uang Nahan sendiri. 2 tahun, semoga istri saya nonton. Jadi scroll jarinya terkontrol waktunya. Ya media-media marketing online shop gitu kan. 2 tahun Bu ya. 2 tahun baru dikasih izin. Mampu padahal mampu sih. Ya saya beli apa-apa bisa. Orang saya Ini pebisnis. demi dapetin ridhonya. Iya. Ya Allah. Gitu. Tapi ada yang sangat dahsyat itu. Pada saat diizinkan beli, anak saya itu ngerti bersyukur. Iya. Dia minta apapun ada. Iya kan? Begitu ditahan 2 tahun, Ya. waktu kulkas datang, saya belum pernah lihat ekspresi anak saya sebersyukur itu. Allah. Itu hal mahal itu. Mahal sekali itu lesson juga untuk kita nih. Iya, gitu. Luar biasa. Tuh, jadi akhirnya perbedaannya setelah itu, dulu saya fight di luar Ya. untuk contoh
mengembangkan omset grow gitu ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat, saya harus perjuangkan itu. Nah begitu saya nunduk ke suami, saya serahkan semua kepada Allah, bisnis saya grow sampai 5 kali lipat, 10 kali lipat, saya hanya di rumah. Wow. Amazing. Miracle happen. Ini jalan keajaiban yang ditempuh Iya, oleh gitu. Budia Puspitawati. Kayak omset itu didatangkan, udah disediakan. Oke. Gitu. Oke. Jadi ngomong dikit, ngegas dikit itu udah jalan semua. Kalau dulu ngegas banyak, rem juga. Oh. Apa yang jadi rem, saya ninggalkan suami dan anak-anak. Itu Oke. rem. Oke. Allah nggak suka, makanya rem. Tapi begitu ini saya jaga, ngegas dikit aja, mungkin 5 km per jam gitu ya. Rezeki udah pure datang, tim saya mencapai semuanya, Masya Allah. Jadi tidak ada sombong juga loh, nggak bisa sombong orang bukan saya kan? Iya betul. Jelas kan? Kita sedang Kita bagaimana membesarkan asma Allah nih dalam kaitannya karena keajaiban yang Kalau ada. dulu, hebat, saya begini Iya. berdirinya. Ini karena kerja keras saya. Kerja keras saya bos gitu. Iya. Begitu. Jadi ada dan- gap. Orang lihat, Iya. wah ya Budia tempaannya dari dulu militer. Iya gitu. Kalau sekarang Semudah taat dan meneliti ridho suami. betul. Bagaimana dengan sobat ajaib sekalian? Maka Coba wanita jawab ajaib. di komen ya. Wanita ajaib suami dulu nih. Suami. Iya, dulu sering saya terpikir gini, Ya. oh kapan ya Pak Pomo bisa bikin komunitas pria ajaib? Ternyata nggak perlu, nggak perlu. Kalau istrinya Ya. benar, Ya. suami istri itu cermin. Ah, Istrinya benar, suaminya berubah sendiri. Oke. Sudah saya alami dan teliti. Iya itu dari Makanya based on research ya and nggak experience. gitu. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja deh nih ya Iya. bagaimana jadi wanita yang Ajaib. ajaib. Budia. Sekarang Budia mengabdikan diri di Magnet Rezeki ini sebagai pimpinan direktur untuk Jiswaf. penyaluran ya, Iya. funding dan penyaluran zakat infak sedekah wabil untuk pesantren dan santri-santri gitu ya. Apa cita-cita atau apa goal dari organisasi yang Budia pimpin sekarang ini? Oke. Boleh tahu? YKRI, ya Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Ya. Saya pikir ini bukan sebuah lembaga yang asal dibuat ya, Ya. tetapi dia punya sebuah visi yang sangat jelas gitu. Ini agak di luar konteks ya teman-teman. Ya. Karena buat saya YKRI adalah kendaraan menuju akhirat. Oke. Kenapa? Pada akhirnya semua di dunia ini akan tidak ada lagi. Mhm. Tetapi YKRI punya semangat untuk tahap pertama ini saja. Kami punya misi mendirikan 100 pesantren di Indonesia. Insya Allah. Doain ya sahabat semua. Amin, amin. Itu bukan pekerjaan yang singkat, tapi Iya. ini pekerjaan panjang. Iya. Kenapa? Karena pesantren Iya. adalah salah satu yang akan dimakmurkan, yang akan selalu makmur sampai akhir zaman ini nanti, Iya, gitu. Dimana melewati Yayasan Khairul Razikin, kita bisa membantu semua jamaah Magnet Rezeki khususnya untuk berwakaf. Apalagi gurunda kita sangat luar biasa ya, founder kita Ustadz Nasrullah mencanangkan wakaf 50.000 per bulan. Ya, per meter per bulan ya. Iya gitu. Jadi 1 meter itu kan 3 juta. Ya. Tapi kita diberi kesempatan oleh Ustadz Nasrullah Iya. untuk membayarnya 50.000 per bulan. Nah, bayangkan itu kalau harus 3 juta atau 30 juta berwakaf, kapan umat muslim punya kesempatan berwakaf? Iya, iya. Tapi dengan keniatan yang penuh, Ya. kemampuan 50.000 per bulan, Ya. ini insya Allah sudah dicatat Allah sebagai kesungguhan untuk berwakaf. Iya, iya, iya. Gitu. Artinya apakah ini bagian daripada jalan keajaiban yang akan Budiah dengan kawan-kawan donatur? Ini kan partisipatif Iya, ya, sifatnya betul. wakaf partisipatif. Semua orang akhirnya punya kesempatan juga untuk Iya. bersama dengan Budiah, Pak Nasrullah, Betul. sampai ke surganya Allah. Masya Ya, Allah. nah itu Itu menjadi turbo, Ustadz. turbo jadi? Turbo. Jadi sikap-sikap kita, penerapan spiritual meter tadi Iya, iya. bersama 10 jurus magnet rezeki, itu kan amaliyah kita. Iya. Itu kan tindakan kita untuk membuat Allah percaya. Oh, Oh iya ya, kamu sekarang sudah ngaji, Iya. udah ngado, ngaku dosa terus, lepas perisai, disiplin kata. Ini kan upaya kita membuat Allah senang sama kita kan. Iya betul. Supaya kita Karena dititipin pesantren rezeki. perusahaannya Allah kan. ya? Nah, Perusahaannya lalu Allah. turbonya Ya. percepatkan dengan zakat, infak dan sedekah. Maka di situ Allah semakin melihat kita. Oke. Contoh selain zakat ya, ini saya lagi gerakin semua jamaah untuk menjadi wali asuh. Wali asuh Wali asuh. di pesantren kita, karena ya luar biasa ya founder kita. Iya. Pesantren ini tidak dipungut biaya, Ustadz. Oh gratis. Bener-bener anak santri itu tanpa biaya. Jadi saya pikir Masya Allah gitu ya. Jadi akhirnya kita menggerakkan nih semua jamaah. Contoh saya pribadi Ya. menjadi wali asuh. Ya. Karena saya nggak akan sanggup jaga anak-anak saya. Oke.
kalau kita jadi wali asuh, Ya. Allah yang akan jaga anak kita, Allah. insya Allah, gitu. Jadi kita ambil kickbacknya, gitu. Dan alhasil memang luar biasa, anak saya berprestasi terus, Ya, ya. tawadu, Ya. bener-bener yang pikirannya itu kayak dijaga sama Allah, Ya. gitu. Dan Nah, Ustadz Nasrullah memang sering juga menyampaikan, Masya Allah Ustadz, keberkahan luar biasa Berkah. gitu kan. Betul. Dari pesantren Khairozikin juga lahir di Nara Khairozikin, Iya. membantu menyelamatkan ekonomi umat. betul. Dari bagaimana membangun para santri-santri di situ yang hafal Quran, yang memahami ya. Lalu Oto juga tadi anak-anak ibu Ya, juga ikut betul. ke bawah energinya. Ya karena kita lagi membangun perusahaan Allah sebenarnya ya Bu ya. Luar biasa. Dan Ibu nggak ingin sendirian dong dalam jalan Betul, keajaiban saya ini. ajak teman-teman semua. Ada ya. yang memang murni menjadi donatur, ada yang juga udah tergerak mau jadi prajuritnya Allah, menjadi askar. Oh, askar apa itu? Askar itu menjadi tim kami dalam Ya. penyerapan zakat, infak dan sedekah. Oh, askar kependekan dari Amil zakat khairur razikin. Oh, cakep namanya. Iya. Askar. Jadi mereka udah donasi, kayak saya gitu ya, misalnya seneng donasi, mereka udah donasi, yuk kita gerakkan. Iya, iya, iya. Yang semula hanya jadi donatur, sekarang penggerak donatur. Penggerak. Wah, levelnya juga berbeda dong di Iya, depan iya, Allah. iya. Iya, 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 iya. di mata Allah itu Iya. satu yang mulia ya gitu. Ya, man yu'adzim syairallah. Jadi luar biasa. Ini kan ikut membesarkan syiar-syiar Betul, Allah ya. betul. Apalagi ini perusahaannya Allah. Kan ya. ada satu jamaah, bukan satu, banyak, tapi salah satu yang saya ingat, Ya. beliau bernama Haji Ajah Ais Khotimah ya, Oke. di Jonggol Bogor. Oke. Anaknya itu dalam kondisi yang tiga-tiganya sangat hiperaktif dan kalau dikasih uang kadang dilempar depan mamahnya. Spesial lah Bu Ella. Oh, sangat istimewa pakai telur 3 gitu ya. Nah, saya ajak beliau menjadi wali asuh. Ih, tiga-tiga anaknya berubah tanpa ngapa-ngapain itu, bener-bener ajaib, wasilah jadi wali asuh ya. Dan itu sepertinya benar gitu kan, Allah akan jaga anak kita. Hari ini tuh luar biasa, kalau telepon itu nggak kayak dulu yang mama. Sekarang gini, mama lagi ngapain? Lagi meeting sama Budia. I love you mama. Itu bagaikan di balik bumi Masya sama Allah. what a beautiful. Aduh. Sebenarnya nggak ada yang ngajarin. Sampai mamahnya, kok bisa anakku begitu? Itu keren tuh teman-teman semua ya. Iya. Luar biasa. Dan ini mau lulus SD, mintanya mondok. Waduh, itu bener-bener ajaib lagi. Jadi teman-teman sobat ajaib pasti juga ingin jadi askar tadi ya. Ya. Askar bukan askar di Makkah Madinah ya, itu beda Bukan, lagi ya. itu- Itu polisi. Nah, kalau di sini Polisi. askar amil zakat khairur razikin. Iya. Ya, ada pembinaannya ya Bu Diah. Ya? Ada. Pembinaannya dan nanti ada treatment khusus tentu saja dari Bu Diah dan Ustadz Nasrullah. Iya. Ya, nah yang mau bergabung di askar saya sangat recommended. Insya Allah bersama dengan kita dalam jalan keajaiban membangun perusahaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bu Diah sekarang lagi rame nih. Iya. Sedikit kita ngelompat ya. Bicara tentang anak-anak yang ada di Indonesia, ya kita punya empati atas pendidikan mereka karena pendidikan adalah politik terbaik dan pesantren adalah tonggak kejayaan umat ya, Iya. yang dari dulu sejak zaman penjajahan sampai nanti di akhir zaman, insya Allah pondok ya sebagai tonggak-tonggak perjuangannya umat Islam ya. Namun kita coba menilik lompat ke anak-anak di Palestina. Apa yang ingin Bu Diah sampaikan di podcast Jalan Keajaiban ini sehingga kita ada perannya ya. Setidaknya kita melihat anak-anak Palestina sekarang. Yang saya salut ada sebuah video ya yang nanti mungkin ditayangkan oleh tim Jalan Keajaiban gitu ya. السلام عليكم. صحيح انقطع الاتصال عن غزة، انقطع الاتصال عن إسعاف والدفاع المدني، انقطع الاتصال عن العالم، ولكن ما انقطع الاتصال عن رب العالمين. لما ضاق الحصار على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، جوع وعطش وتعب كتير، قام دعا اللهم يا منزل الكتاب سريع الحساب هذه الأحزاب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود يا الله، انصرنا عليهم، اللهم ضاقت بنا الدنيا ففرجها يا رب العالمين. تعبنا كتير، توجعنا كتير، ولكن أملنا بالله عز وجل كبير. الله عز وجل مش هيضيعنا، والله لن يضيعنا الله. Itu ya mereka mungkin melihatnya itu riuhnya jalan menuju surga gitu ya. Iya. Saya sampai nggak habis pikir saat diskusi dengan Ustadz Nas kemarin gitu ya. Habis pikirnya kenapa? Mereka udah melihat surga Iya. gitu. Apa yang ingin Bu Diah lihat sebagai penggerak sosial dalam hal ini?
Iya, Masya Allah. Satu kata, input menentukan output. Oke. Jadi pada saat di Palestina yang terinput adalah jihad. Ya. Tidak ada satu balasan jihad kecuali surga. Maka itu sudah terinput sejak dalam kandungan. Oke. Nah, ya bismillah kita doakan mereka senantiasa dalam keridhaan Allah, perlindungan Allah, dan juga husnul khotimah semua. Amin ya. Nah, sahabat semua, Sobat Ajaib bersyukur ada komunitas Magnet Rezeki. Ya. Saya merinding ngomong ini, langsung merinding. Karena ini Magnet Rezeki buat saya adalah turunnya pertolongan Allah. Turunnya pertolongan Allah lewat seorang yang bernama Nasrullah, pertolongan Allah. Ya. Dikepompongkan dengan sebuah proses kematangan sampai akhirnya Allah menitipkan ilmu rahasia Magnet Rezeki ini untuk menolong bangsa dan negara ini, sahabat semua. Oke. Di mana saat ini bersama semua CTMR yang ada, kita mulai mengisi input-input yang bagus untuk semua masyarakat semampunya kita. Kita nggak usah hitung berapa yang sudah, kita terus lihat berapa banyak yang belum dapat ilmu ini. Sehingga menjadi keluarga yang Magnet Rezeki, menjadi pribadi Magnet Rezeki, keluarganya Magnet Rezeki, dan bangsa negara ini insya Allah akan diinput yang bagus, outputnya pasti akan bagus. Ya Allah ya Rabb. Makanya Magnet Rezeki ini pertolongan Allah. Pertolongannya Allah. Untuk mengajaibkan Indonesia. Masya Allah. Wah, luar biasa. Ya, akhirnya kita berempati, berdoa dengan anak-anak kita di Palestina, saudara kita. Malah justru kita iri ya Bu, ya, betul. Dengan kondisi kekuatan iman mereka. Betul. Ya. Nah, sedangkan kita mungkin sekarang masih dalam pundungan dengan ujian yang Allah berikan. Betul. Padahal kalau ditanya kepada kita nih biasanya, kenapa ya Pak ya, saya kok selalu diuji ya? Artinya Allah percaya bahwa Anda mampu. Iya, berarti kan dalam kepompong. Berarti kepompong ya. Akan disediakan yang terbaik. Akan disediakan yang terbaik. Itu kan senyum akhirnya kan dengan kepompong itu, Betul dengan ujian sekali, itu. Betul sekali. Ya, mudah-mudahan dengan kita juga mengamalkan ya, lalu mengajarkan ya ilmu Magnet Rezeki ini, ya lahir juga anak-anak yang ajaib ya. Masya Allah. Anak-anak yang penuh dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, yang tough menghadapi kehidupan ini. Ya, Masya Allah. Semoga sama-sama kita bisa membersamai saudara-saudara dimanapun berada, termasuk di Palestina. Ya. Insya Allah kita mudah-mudahan dalam jalan keajaiban ya, sehidup sesurga. Amin, amin ya Allah. Last but not least Bu Diah, kalau Bu Diah diminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu permintaan saja, apa yang ingin Bu Diah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saat ini? Untuk saat ini, ya Allah, saya cuma minta satu. Panggil saya dengan kondisi husnul khotimah. Allah. Sebaik-baiknya manusia. Ya, mendekati bersih. Amin, amin ya Rabbi. Gitu. Diciptakan lahir dari rahim ibu bersih. Ya, dosa sepanjang hidup. Paling tidak panggil saya ya Allah dengan kondisi terus membersihkan diri. Allah. Dalam prosesnya mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.